anak yang jauh dari orang tuanya atau membuat batasan dengan orang tuanya ketika dia itu beranjak dewasa. Ngasih batasan tuh bukan berarti benci ya, bahkan bisa memainkan hubungan anak dan orang tua gitu ya Mas. Kalau saya bisa summarize kayak gitu. Oke. Iya, set boundaries itu penting banget sih. Karena gini, boundaries itu bukan untuk hanya menjaga jarak dalam artian membatasi, tapi justru juga dalam rangka menjaga bukan bukan hanya sekedar menjaga biar nggak terlalu dekat, tapi juga menjaga biar nggak terlalu jauh. Oh, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Akademi Kesehatan Mental. Ini merupakan episode kita yang pertama banget setelah kita berpusing-pusing ria ya Mas ya. Gimana caranya untuk bikin podcast tuh yang gimana gitu. Yang penting mungkin kita sekarang jalan dulu ya Mas ya. Jalan dulu Jalan aja. dulu aja. Dan buat teman-teman yang apa ya namanya penonton pertama, selamat datang gitu ya. Untuk menikmati konten-konten bermanfaat dari kita gitu ya tentunya. Dan saat ini kita juga udah ditemenin sama narasumber kita. Tapi untuk itu aku perlu untuk memperkenalkan diri dulu. Namaku Ali Murtado. Di sini aku sebagai host dan juga aku nggak sendirian. Ada narasumber kita. Beliau juga menjadi co-host kita juga. Ada Mas Denny. Halo Mas Denny. Halo. Oke. Sehat ya kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Oke. kita nyobain ya. Nanti kalau misalkan ada ketidaksempurnaan, it's okay ya. Ini namanya episode Pertama pertama. banget nih teman-teman. Oke, ini Mas Denny. Jadi ini juga ini ya Mas ya, kita mulai itu dari 50.000 followers dari Yes. teman-teman ya Mas ya, di Kita ucapkan Instagram ya thank you Mas. dulu buat 50.000 followers Akademi Kesehatan Mental. Oke, Thank thank you. you teman-teman ya. Setelah kita ngebus pakai apa? Carousel ya Mas ya. Carousel, ya. Carousel ya. Oke. Pada sore hari ini ya tepatnya. Nah, kita akan bincang-bincang gitu ya, mengenai fenomena yang akhir-akhir ini ada di masyarakat yang mungkin teman-teman juga pernah melihat atau di sekitarnya teman-teman Atau mungkin mengalami sendiri. mengalami sendiri bisa jadi, yaitu tentang anak yang jauh dari orang tuanya atau membuat batasan dengan orang tuanya ketika dia itu beranjak dewasa. Gitu ya Mas ini ya? Iya. Oke. Nah, boleh nih Mas, kita pelan-pelan beranjak ya Mas ya. Oke, oke. Menurut Mas Denny, tanggapan Mas Denny dulu deh. Apa tanggapan Mas Denny atas fenomena yang akhir-akhir ini terjadi gitu Mas? Oke, berarti ini ya. Beranjak dewasa itu mungkin hitungannya lulus dari sekolah gitu, SMA kan, Iya. mungkin masuk ke kuliah atau mungkin baru-baru aja lulus kuliah Kuliah, kayak gitu. yes. Mulai kuliah sama habis kuliah, iya. Kalau misalkan kita tengok sih, memang fase itu jadi fase yang penting ya untuk melangsungkan kehidupan kedepannya seperti apa. Dan mungkin ketika kita sekolah itu banyak batasan-batasan yang memang perlu dijaga. Terus kemudian ketika di dunia nyata yang kita sudah terlepas dari lembaga pendidikan, entah itu sekolah ataupun kuliah, kita menghadapi dunia nyata, yang mana dunia nyata ini tentu aja nggak sama dengan dunia di lembaga pendidikan. Oke. Banyak hal-hal yang ternyata realitasnya itu perlu untuk kita hadapi secara langsung. Mungkin di akademik itu kita berhadapi case, study case segala macam, tapi di dunia nyata ya case-nya beneran kita Iya. dapatkan. Dan itu membuat kita jadi berkembang menjadi menuju dewasa kayak gitu. Oke. Dan case-nya adalah banyak seperti yang Mas Ari tadi sampaikan ya, banyak kita sebutnya anak 20-an kali ya. Anak 20-an. Benar. Supaya kan itu di bahasa itu biasanya 20-an itu tuh merasa nyaman untuk tidak terlalu melekat dengan orang tua, walaupun kalau misalkan dibilang benci sama orang tua juga enggak, Oke. tapi nyaman untuk berada agak jauh dari orang tua, entah itu mungkin secara tempat tinggalnya atau mungkin kesempatan bertemunya ya dengan orang tua. Kenapa?
Karena kalau aku lihat dari sudut pandang generasi mungkin ya, dari generasi, standarnya tiap-tiap generasi itu berbeda. Mungkin orang tua dari sekarang kan mungkin Gen Z ya, yang Gen Z untuk yang 20-an. Kalau milenial kan mungkin udah mau 30 atau mungkin 30 ke atas ya. 30 ke atas. Kebetulan saya milenial terakhir nih. Milenial terakhir ya, Mas, ya. Milenial terakhir masih 29 nih, tahun Oke. depan 30. Nah, itu kan Gen Z itu kan punya orang tua kebanyakan generasi X atau generasi milenial awal. Itu standarnya berbeda ketika masuk ke dunia setelah setelah pendidikan, setelah SMA ataupun setelah kuliah. Mungkin di generasi X itu ya ketika kita dapat kerja, apalagi standar suksesnya ya PNS sih itu ya, Ya. kebanyakan PNS. Udah gitu ketika jadi PNS udah selesai, sukses gitu, selesai. Terus kemudian ketika kita ngomongin generasi milenial, itu memang banyak yang masih menggantungkan juga dengan status sebagai pegawai negeri mungkin, atau bekerja di perusahaan yang bonafit kayak gitu. Iya, iya. Terus tapi di milenial ini apa ya, aku bisa bilang standarnya itu suksesnya ya kejar satu kayak gitu, kejar satu, terus kemudian ketika sudah sampai di titik itu, di level itu, ya berarti titiknya di situ. Banyak orang yang misalkan memilih satu, aku pengen jadi pegawai, ya pegawai aja. Ada yang misalkan aku mau banting setir, pokoknya mau jadi pengusaha, kejar passionku kayak gitu. Oke. Nah, di generasi Z ini banyak mereka yang mulai lebih realistis nih. Oh, oke. Realistisnya gimana? Ya, yang penting aku bisa hidup dengan mungkin cari bekerja apa adanya, terus kemudian di sisi lain dia mengembangkan dirinya. Mungkin ada side job, side hustle kayak gitu. Oke. Yang mana ini membuat fokusnya itu jadi beberapa terpecah memang. Tapi dengan seperti itulah mereka merasa lebih merasa hidup, Hidup ya, merasa Mas, ya? lebih hidup kayak gitu. Yang mana standar ini ketika kita compare dengan generasi-generasi sebelumnya berbeda. Berbedanya di mana, Mas? Perbedaannya ya mungkin orang-orang yang di level atasnya mungkin kerja itu diseriusin sehingga nanti bisa naik level kayak gitu. Iya, iya, iya. Gen Z beberapa saya melihat di sekitar saya ya kerja tapi ya udah di situ aja. Yang penting aman secara bisa makan gitu ya, Iya. bisa makan. Terus kemudian di sisi lain mungkin ada set job konten kah, freelance kah dan segala macamnya. Yang mana itu membuat pengembangan dirinya lebih bagus sebenarnya. Explore skill lebih banyak. Karena ada pemahaman seperti ini. Karir yang berkembang itu belum tentu naik, tapi bisa juga nyamping. Oke, bagus. Bisa juga nyamping. Nah, di Gen Z ini banyak nih pemahaman mulai seperti itu. Dimana ketika kita ngomongin sama generasi sebelumnya, barangkali nggak cocok nih. Ketika itu tidak cocok, banyak suara-suara yang mungkin bikin nggak nyaman kayak gitu. Nah, ketika suara-suara itu bikin nggak nyaman, kalau sekali dua kali oke ya. Tapi kalau ketika sering banget itu kan mungkin membuat semangatnya jadi lebih ngedown. Terus kemudian semangat juangnya jadi bisa dibilang kan api semangat itu pelan-pelan padam kayak gitu. Padahal sebenarnya ketika kita mengeksplor, kita merasa lebih hidup, ya apa masalahnya kan kayak gitu. Cuman in case tadi tinggal berbeda tempat dengan orang tua atau mungkin mengurangi intensitas dengan orang tua bukan berarti nggak sayang. Tapi untuk justru menjaga agar hubungannya itu tetap baik-baik aja. Meminimalisir konflik dari hal-hal yang sifatnya berbeda pemahaman itu tadi sih. Mungkin itu dulu. Jadi batasan itu bukan berarti benci ya. Bahkan bisa memaintain hubungan anak dan orang tua gitu ya, Mas. Kalau saya bisa summarize kayak gitu. Oke. Iya. Set boundaries itu penting banget sih. Karena gini, boundaries itu bukan untuk hanya menjaga jarak dalam artian membatasi, tapi justru juga dalam rangka menjaga bukan hanya sekedar menjaga biar nggak terlalu dekat, tapi juga menjaga biar nggak terlalu jauh. Oh, I see. Gitu kan. Kayak misalkan contoh
Mas Ali di situ, saya di sini. Boundariesnya ini, Oke. boundariesnya meja ini kayak gitu. Ketika saya terlalu jauh kayak gitu, nggak enak. Ketika terlalu dekat, ya nggak Iya, enak nggak juga. enak juga, benar. Ini adalah jarak yang pas kayak Pas gitu. ya. Dalam hal ini, ketika kita praktekkan ke generasi Z gitu, Gen Z, terlalu banyak komunikasi dengan orang tua, kalau misalkan itu nyambung, saya sangat berpendapat bahwa kalau itu nyambung, ya nyaman, bikin nyaman. Nyaman, benar. Tapi kan kita case-nya nggak bisa memaksakan mendapat nih sama orang tua. Benar. Nah, daripada nanti kemudian perbedaan pendapat itu memunculkan suatu konflik-konflik, entah itu konfliknya sifatnya verbal ataupun nanti lebih ke pemaksaan pendapat, Iya. ya kan mengurangi komunikasi itu juga dalam rangka menjaga keharmonisan dengan orang tua nggak sih? Oke. Seperti itu sih dari pandangan saya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini ya Mas ya, kayak kita mengambil jarak yang pas ya, Ya, yang bener. aman juga Bener, sebenarnya bener. Mas ya. Set boundaries itu bukan hanya tentang menjaga jarak untuk tetap jauh, tapi juga untuk tetap dekat. Tetap dekat. Iya, menjaga jarak yang pas itu sih tadi yang lebih mewakili. Oke, yang pas ya. Oke. Cuman kadang nih kalau dari sudut pandang orang tua kadang mereka ada ngerasa apa ya, dijauhin sama anaknya. Itu gimana itu Mas? Kayak gimana menurut Mas gitu? Oke, jadi kita perlu juga mengenal balik kembali ya, balik ke mengenal 5 bahasa cinta. Oh, oke. Jadi kita perlu mengetahui bahasa cinta orang tua kita itu seperti apa. Sehingga apa? Sehingga dengan mengset boundaries itu tadi itu juga tidak meninggalkan kita memberikan cinta kepada orang tua. Artinya gini, bahasa cinta itu mungkin oke ada yang dominan satu kayak gitu, tapi biasanya ada second, ada nomor duanya nih. Oh, iya, Nomor iya, dua iya. dari bahasa cintanya yang lebih dominan. Sebenarnya lima-limanya ini kan kita punya semua, tapi intensitasnya kan ada yang nomor satu, yang nomor dua, nomor tiga, nomor empat, sama nomor yang paling terakhir. Nah, ketika misalnya bahasa cintanya orang tua itu misalkan act of service kayak gitu, misal yang pertama, kemudian yang kedua itu hadiah, receiving gift. Nah, itu kan berarti kita nggak ada masalah dong Nggak ada dengan hal masalah. itu. Mungkin permasalahannya adalah, act of service-nya ini berkurang karena tidak tinggal serumah lagi, atau mungkin karena kesempatan bertemunya agak berkurang. Nah, coba di-push di bagian nomor duanya, kayak Oke. gitu. Mungkin sering memberikan hadiah-hadiah kecil, kayak gitu. Ketika pulang ke rumah bawain apakah, misalkan makanan, kayak gitu, snack-snack kecil, martabak, atau seblak mungkin Iya, kalau iya, iya, suka. benar. Oke, itu terus kemudian kalau misalkan bahasa cintanya itu ternyata physical touch kayak gitu, ya berarti kita perlu ngebus juga di bagian sering meluk orang Mengunjungi gitu tua, ya. mengunjungi, Iya, iya. dan ketika bertemu kita benar-benar touch, kita nggak sekedar saling, kita juga peluk, mungkin juga nanti sering dipijit kah atau seperti Iya, apa, iya, yang iya. mana itu tuh ada kontak fisik kayak gitu, sehingga mengurangi intensitas bertemu dengan orang tua ini tidak kemudian diterjemahkan sebagai berkurangnya rasa cinta kepada orang tua. Itu sih. Yang penting adalah kita perlu tahu bahasa cintanya orang tua apa. Walaupun mungkin itu nggak sama dengan kita, tapi kita perlu memberikan yang sesuai dengan orang tua. Itu sih, Iya. menurutku. Oke. Jadi supaya mungkin orang tua juga nganggapnya bahwasanya ketika anak itu berjarak dengan orang tua tuh bukan berarti itu tuh langkah yang negatif ya Mas ya. Barangkali itu bentuk sebagai rasa aman supaya anak itu juga bisa apa ya, jadi dirinya sendiri bahkan gitu ya Mas ya. Oke, iya, memang seperti itu. Dan mungkin kalau bahasa dulu itu terkenalnya kan ngerantau gitu ya. Iya, merantau ya Merantau dulunya. gitu. Heeh, Merantaulah merantau. supaya kamu tahu kehidupan Iya. sebenarnya kayak gitu. Nah, kebetulan Anda yang merantau seperti apa sudut pandangnya Relate. Heeh. gitu ya. Kebetulan saya nggak ngerantau kan. Aku Iya. nggak ngerantau, ya memang tinggalnya berbeda, tapi nggak jauh banget. Nggak jauh Masih bisa banget ya. ditemu dalam 30 menit kayak Ya, gitu. oke. Nah, itu ya kali Mas ya. Tapi memang agak susah sih di bagian untuk bisa ketemu di tengahnya gitu ya Mas ya. Menurut Mas
Mas Denny sendiri kayak gitu. Kan kita tadi udah ngebahas dari sudut pandang anak dan juga dari sudut pandang orang tua gitu ya. Dan tadi ada sedikit apa namanya cara bertemu di tengah, yaitu dengan cara apa namanya bahasa cinta gitu kan ya. Nah, ada cara yang lain lagi barangkali Mas yang mungkin bisa banget untuk dipraktekkan gitu. Kan kadang yang mungkin udah terlanjur lah, udah terlanjur punya jarak yang nggak sepaham gitu dengan orang tua gitu barangkali. Oke. Ketika kita mulai dengan udah terlanjur gitu ya, Iya, udah terlanjur terlanjur. jauh dari Iya. orang. Set boundaries itu kan juga untuk menjaga supaya tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat banget sehingga melanggar batasan-batasan mungkin ya. Nah, kita mulai dari kita dulu yang mendekati ke orang tua. Oke. Kenapa? Ya kita itu di masa ini punya privilege untuk keterbukaan informasi. Kita yang bisa belajar hal-hal seperti ini, termasuk teman-teman yang bisa nonton sekarang, ini adalah privilege juga untuk kita bisa belajar, di mana orang tua kita belum tentu dapat privilege Privilege. untuk ada kemauan belajar, untuk dapat akses, karena mungkin masa mudanya nggak ada akses belajar segampang ini kan. Dan ketika di usia tua, kemauan belajarnya mungkin sudah mulai menurun atau bahkan mungkin nggak kepikiran untuk belajar gitu ya. Nah, kita yang lebih muda ini mungkin kesannya, oh yang muda yang ngalah terus. Oh enggak, no. Kita yang muda punya kesempatan untuk belajar lebih sih, termasuk belajar untuk memahami orang tua. Nggak ada salahnya, nggak ada telatnya, selama orang tua kita masih ada ya. Oke. Perlu dicatat itu, selama orang tua masih ada. Karena ketika orang tua sudah tidak ada, mungkin saya nggak relate karena saya kebetulan orang tua alhamdulillah banget masih ada kayak gitu. Tapi ketika beberapa teman saya kayak gitu udah orang tuanya nggak ada kayak gitu, pengen memperbaiki sesuatu terkait sama orang tuanya ya banyak yang kemudian menyesal. Walaupun nggak langsung artinya orang tua meninggal terus kemudian langsung menyesal itu ada sih memang, tapi ada beberapa juga yang menyadari bahwa hubungannya nggak sebaik itu dengan orang tua itu setelah beberapa saat kemudian. Setelah orang tuanya nggak ada gitu ya. Orang tuanya nggak ada dan berlalu beberapa waktu itu sih. Waduh, itu depth Itu banget. penyesalannya biasanya lebih dalam gitu. Lebih dalam ya. Karena nggak bisa muter waktu lagi ya Mas ya. Iya, benar sekali. Karena mungkin ini juga kali ya Mas ya. Kalau kita posisinya jadi anak gitu ya. Kita yang pertama mungkin masih punya privilege bahwasanya kita keterbukaan informasi. Yang kedua, mungkin kita tetap bisa untuk karena posisi kita lebih muda gitu ya. Jadi kayak kita tetap bisa untuk bukan memohon ya, tapi posibilitas untuk apa ya, merengek ke orang tua tuh masih ada gitu. Tapi kalau misalkan orang tua ke anak kan biasanya mungkin orang tua walaupun nggak semua ya gitu. Orang tua agak agak gengsi kayak gitu kan ya. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi mungkin kita dulu yang approach ke orang tua gitu ya. Iya, benar. Buat mereka yang udah terlanjur nih hubungannya ternyata nggak sama pahamnya gitu ya Mas ya. Oke. Ada sudut pandang yang apa ya, yang baru-baru ini, bukan baru-baru ini, maksudnya di era ini itu tuh mulai menonjol adalah, loh kita kan sebagai anak nggak minta buat dilahirkan. Waduh, Agak ekstrim. ekstrim. Yang minta anak kan orang tua gitu. Iya. Tapi dengan kehadiran kita kan justru menjadi anugerah buat orang tua kita. Iya. Marilah kita jadi anugerah yang baik untuk orang tua kita. Oke. Ya, itu dari dapat POV ya Mas yang mungkin akhir-akhir ini banyak juga yang Banyak yang kayak gitu. Jadi memang sih kalau dari situ aku ada sisi membenarkannya bahwa ya yang minta, artinya yang pengen punya anak itu ya orang tua kayak gitu. Tapi marilah kita juga ya win-win solution gitu ya. So win-win solution ketika itu sudah ada ya kita mengupayakan yang terbaik juga. Seperti itu. Oke nih Mas. Dan ini terakhir mungkin pertanyaannya, kalau dari Mas Denny sendiri, advice untuk mungkin teman-teman yang dengar ini dan juga mungkin orang tuanya gitu ya, yang mungkin kita bisa bilang semua orang gitu bahkan akan mengalami masa peralihan ini. Bad advice buat mereka apa Mas? Oke. Best advice-nya adalah
selama orang tua masih ada, sering-seringlah hubungin ketika katakan misalkan sehari say hi kayak gitu, atau mungkin kalau misalkan satu hari itu penuh banget, ya udah 2 hari atau 3 kali sekali hubunginlah sebagai apa ya, sebagai bentuk bahwa kita itu masih perhatian sama orang tua. Oke. Ya ketika misalkan kok diajak orang tua ngobrol lebih jauh, ya bisa bilang, oh aku akan balas nanti ya, aku baru ada keperluan gitu. Seenggaknya kita apa emang hubungi terlebih dahulu sebagai bentuk ya bakti kita kepada orang tua, terus kemudian sebagai cara juga kita agar boundaries itu tadi ya, Iya. supaya kita menjaga jarak supaya nggak terlalu jauh dengan orang tua. Karena nanti kalau udah terlalu jauh, biasanya muncul gengsi juga untuk memulai hubungan lebih dekat lagi kayak gitu. Orang tua gengsi, anak gengsi ya jatuhnya nggak akan terjalin Nggak akan hubungan yang enak lagi sih. Dan juga selama masih ada orang tua, kita coba upayakan untuk tetap memberikan perhatian, khususnya mungkin yang merantau-merantau, ya sempatkanlah pulang dalam periode waktu tertentu lah, mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali kayak gitu, Oke. supaya ya kita tetap bisa dianggap anak yang berbakti walaupun memang tidak tinggal satu rumah kayak gitu. Mungkin itu dulu sih. Oke, nice nih Mas Denny ya. Jadi tetap apa ya, kalau bahasa zaman sekarang tuh anak bilang cat up ya. Cat up satu-satu gitu. Teman, orang tua gitu kan ya, dengan say hello dan sebagainya kayak gitu. Mungkin kayaknya ini cukup teman-teman ya, untuk episode pertama kita. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin punya pemikiran baru, atau insight-insight baru atau pertanyaan bahkan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar gitu ya. Barangkali juga teman-teman eh, bisa terjawab pertanyaannya dan juga kegelisahannya oleh narasumber-narasumber kita di next episode. Dan sekian dari saya sebagai host Ali Murtado dan juga Mas Denny jadi co-host. See you in the next episode.